Teman-teman semua, jujur saja kita melihat Islam saat ini identik dengan otoritas keagamaan. Kalau kita mau berbicara Islam tradisional, maka ada namanya Nahdlatul Ulama. Kalau kita mau berbicara yang lebih modern, ada namanya Muhammadiyah. Kalau kita mau yang kembali kepada teks-teks Quran dan hadis, ada namanya Salafi, lain sebagainya. Bahkan sampai pada ujungnya menimbulkan, melahirkan ormas yang sok berkuasa yang bernama Majelis Ulama Indonesia. Lantas saya juga bertanya, mampukah kita Islam ini hidup tanpa adanya otoritas keagamaan tertentu? Apakah kita ini tanpa mereka akan merasa lebih damai, atau justru merekalah yang sebenarnya bikin ruwet agama ini? Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas teman-teman semua. Assalamualaikum, rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, sejatinya sebelum Nabi wafat, dalam satu perkataannya diingatkan bahwa Yahudi dan Nasrani berpecah ke dalam 72 golongan. Dan Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Maka, kalau bagi sekelompok orang-orang NU, diklaimlah bahwa mereka lah yang selamat karena apa? Jamaah. Kan seperti itu. Kemudian teman-teman semua, kita melihat sejak Nabi Muhammad wafat, timbullah berbagai macam pendapat yang dimana pada akhirnya melahirkan suatu bentuk otoritas keagamaan di kala itu. Yang dimana pada awalnya hanya karena persoalan politik, tetapi meruncing kepada persoalan pemahaman agama. Sampai-sampai untuk memahami agama pun begitu sulit, wajib melalui mereka, kan seperti itu. Sampai pada akhirnya otoritas keagamaan ini berkawin dengan kekuasaan, teman-teman semua. Nah, kemudian kita juga bertanya, di Indonesia ini begitu banyak loh ormas Islam itu. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Salafi, lain sebagainya, bahkan sampai Majelis Ulama Indonesia. Kemudian saya tanya kepada kalian, dengan adanya ormas-ormas Islam semacam ini, kalian yang sebagai umat Islam, apakah merasa terakomodir? Atau justru kalian yang sebagai umat Islam merasa ribet dalam menjalankan agama? Silahkan teman-teman jawab. Karena begini teman-teman semua, kita melihat ormas satu dengan ormas yang lain ini sering sekali berbeda pendapat, berbeda pemahaman, lain sebagainya. Di satu sisi ada masalah kunut, masalah apalagi, masalah zakat, lain sebagainya, bahkan masalah lebaran. Kan seperti itu. Selalu berkelahi, selalu silang pendapat, lain sebagainya. Padahal jelas, ajaran ilahi mengajarkan bahwa innallaha yuridu bikumul yusra. Sudah selesai. Bahwa Allah itu memerintahkan kita, menginginkan kita untuk kemudahan. Kan seperti itu saja. Termasuk dalam menjalankan agama. Nah, kemudian teman-teman semua, bukankah dengan adanya ormas-ormas semacam ini, atau otoritas keagamaan semacam ini, kita ini makin sulit untuk beribadah? Contoh takbiratul ihram diatur sedemikian rupa. Kemudian waktu saf sholatnya diatur, gak boleh renggang, nanti masuklah setan, lain sebagainya. Kemudian juga apa? Perempuan gak boleh sebelahan dengan laki-laki ketika sholat. Wajib ada pembatasnya, atau kalau tidak, perempuan wajib di belakangnya laki-laki. Kan seperti itu. Yang dimana pada ujungnya pemahaman seperti ini justru merusak akal sehat kita. Merusak kemanusiaan, teman-teman semua. Tetapi apa boleh buat? Ormas-ormas yang ada saat ini adalah mereka yang sengaja mempertahankan pengajaran abad pertengahan. Jadi dalam sejarahnya, umat Islam ini di kala itu, ketika munculnya muluk-muluk atau dinasti-dinasti ini, ketika muncul dinasti Muawiyah, maka yang menjadi pengajaran agama di sana
adalah pengajaran daripada Sunni itu sendiri. Mengapa? Karena dinasti Muawiyah berafiliasi dengan Sunni dan anti dengan Syiah di kala itu. Kemudian ketika muncullah dinasti Abbasiyah yang dimana berbasis daripada pengikut Imam Ali, maka naiklah pemahaman agama daripada kelompok Syiah itu sendiri. Dan di kala itu, pemahaman-pemahaman ini menjadi pemahaman daripada kerajaan yang dipaksakan kepada rakyatnya. Sehingga muncullah mazhab-mazhab lain sebagainya. Sampai pada akhirnya muncullah Imam Syafi'i, muncullah Imam Hanafi, Hambali, sampai Imam Maliki, lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, sebenarnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, lain sebagainya, sama sekali nggak pernah untuk berkeinginan menjadi otoritas keagamaan tertentu. Apalagi mendirikan mazhab tertentu, nggak ada teman-teman semua. Tetapi ini semua terjadi ketika pengajaran mereka, pemahaman mereka diambil oleh pihak kerajaan, kemudian dipaksakan kepada umatnya, maka jadilah mazhab-mazhab itu sendiri. Yang dimana pada akhirnya kita melihat, jika ada orang yang bermazhab Hanabilah, kemudian dia duduk di suatu majelis yang berbeda mazhab, kerap kali ia akan dimusuhi, lain sebagainya, kan seperti itu. Dan perlu dicatatkan bahwa dengan munculnya mazhab-mazhab semacam ini, ketika kerajaan mengambil alih masalah keagamaan, maka mazhab disakralkan, maka sang raja berubah menjadi wakil Tuhan. Dan dikala itulah tidak ada lagi namanya kebebasan berpikir, maka dikala itu para filsuf-filsuf Islam, Ibnu Sina, Ibnu Farabi, kemudian siapa lagi? Ibnu Khaldun, lain sebagainya, dimusuhi oleh negara, teman-teman semua. Karena mazhab atau otoritas keagamaan ini melarang umatnya, melarang rakyatnya untuk berpikir sendiri. Sehingga kalau ada di luar daripada itu, jika mereka berani berpikir, maka dikatakanlah sebagai seorang yang mulhid atau murtad itu sendiri. Sampai muncullah karya Imam Al-Ghazali daripada Tahafut Al-Falasifah yang mengkafirkan berbagai macam pernyataan orang-orang para filosof Islam itu sendiri, teman-teman semua. Nah, kemudian saya berpikir kembali, apakah mungkin kita ini mampu menjalani Islam tanpa adanya otoritas keagamaan? Saya pribadi sudah menjalankan ini untuk beberapa tahun, teman-teman semua. Dan saya melepaskan diri saya daripada berbagai ikatan mazhab. Nah, kemudian begini teman-teman semua. Ketika saya melepaskan diri saya ini daripada belenggu mazhab atau otoritas keagamaan tertentu, saya merasa lebih enak beribadah. Mengapa? Karena saya beribadah tanpa perlu daripada aturan mereka. Karena kita beribadah langsung bermuajahah kepada Tuhan, tanpa perlu diatur takbiratul ihramnya begini, rukuknya begini, nggak perlu. Dan ketika saya memahami Al-Quran, justru lebih mudah ketika kita melepaskan daripada belenggu mazhab yang ada pada diri kita. Karena kalau kita sudah terbelenggu mazhab, kita membaca Quran, maka kita membacanya dengan pemahaman mereka, penafsiran mereka. Padahal Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Maka petunjuk itu harus mudah dipahami oleh seluruh lapisan manusia. Kan seperti itu. Sehingga Al-Quran ini haruslah bisa dibaca oleh seluruh kalangan tanpa terkecuali. Mau dia orang miskin, orang kaya, atau elit agama. Tetapi kita melihat di negara kita, ketika adanya otoritas keagamaan, ketika kita membaca Al-Quran, diwanti-wanti, hati-hati, jangan membaca Al-Quran tanpa adanya guru. Mengapa? Karena kalau kamu belajar agama tanpa adanya guru, maka gurumu adalah setan. Kalau bagi saya, dia sendiri yang setan. Kan seperti itu, teman-teman semua. Makanya, ada suatu perkataan daripada Muhammad Abduh. Di kala itu, beliau menyatakan bahwa Al-Quran dari dahulu sampai detik ini, tetaplah perawan. Artinya apa? Tidak ada suatu bentuk otoritas keagamaan apapun yang berhak
memonopoli ayat suci Al-Quran. Sehingga kita, manusia, berhak untuk membaca Al-Quran tanpa adanya doktrin atau monopoli tafsir daripada mereka itu. Inilah pemahaman Muhammad Abduh, teman-teman semua. Dan itu saya terapkan. Artinya ketika kita membaca Al-Quran tanpa terbelenggu dengan pemahaman mereka, jujur saja, akal kita ini ketika kita membaca Quran akan bereksplorasi, akan mencoba memahami kembali ayat-ayat Al-Quran yang ada, atau bahkan yang telah kita baca. Sehingga kita mencoba mencari makna, apa sih artinya ini? Terlebih lagi, Tuhan kan sudah menitipkan akal pikiran kita untuk mampu menimbang mana yang benar, mana yang salah, kan seperti itu. Sehingga ketika kita sudah mampu terbebas daripada belenggu mereka, belenggu mazhab, belenggu otoritas keagamaan, khususnya Majelis Ulama Indonesia, dan ketika kita berjumpa dengan orang yang berbeda agama pun, kita akan mampu menjalankan kemanusiaan kepada mereka. Coba kalau kita terbelenggu dengan mazhab, ketika ada orang Kristiani misalkan menyampaikan salam, Assalamualaikum, dalam mazhab bahkan dalam pengajaran atau fatwa MUI, kita nggak diperbolehkan menjawab salam mereka. Atau bahkan kita pun dilarang mengucapkan salam agama mereka. Tetapi kalau kita sudah terbebas daripada itu semua, maka kita secara tidak langsung akan mengucapkan Waalaikumsalam, atau bahkan kita akan menyampaikan salam iya pula, Salam alaihim, dan lain sebagainya. Artinya apa? Justru ketika kita memahami agama tanpa melalui otoritas keagamaan, tanpa melalui ormas, yang dimana artinya kita memahami agama dengan merdeka, justru kita semakin menjadi manusia basaron sawiyah, manusia yang seutuhnya, kan seperti itu, yang mampu menegakkan kemanusiaan dan mampu menanamkan mata toleransi kepada sesama, teman-teman semua. Tetapi kalau kita masih terbelenggu dengan ajaran mereka, dengan doktrin para ormas-ormas Islam di Indonesia, termasuk Majelis Ulama Indonesia, yang ada menghasilkan kita sebagai umat yang kaku dalam beragama, kan seperti itu. Dan saya pribadi, ketika saya memahami agama dengan cara yang merdeka, ketika ada orang Kristiani atau orang yang berbeda agama, saya nggak akan mau berdebat tentang masalah keagamaan yang dimana ujungnya meminta mereka login ke agama saya. Nggak akan mau. Buat apa? Justru ketika ia berbicara masalah agama, saya akan nyatakan seperti ini, berdasarkan ajaran ilahi, bahwa untukmu orang Yahudi, pelajarilah agamamu, jalankanlah agamamu, itulah yang terbaik. Dan untukmu orang Nasrani, orang Kristiani, kembalilah kepada agamamu, pelajarilah agamamu, dan imanilah itu semua, serta jalankanlah, itulah yang terbaik. Jadi nggak perlu lagi muncul ustadz-ustadz yang nggak jelas, ya, yang ngajinya cuma kitab-kitab umat agama lain, bukannya untuk meneguhkan ajaran Islam, bukannya untuk mencerahkan Islam itu sendiri, tetapi justru menghina umat agama lain, menghina pengajaran agama lain. Kan ini yang jahat, teman-teman semua. Mengapa semua itu timbul? Mengapa di Indonesia masih ada ormas-ormas Islam, bahkan sampai otoritas keagamaan? Karena pikirannya masih sempit, otaknya nggak merdeka. Kan seperti itu saja, teman-teman semua. Dan salah satu tempat, institusi yang mengajarkan kemerdekaan kepada kita adalah apa? Mahat Az-Zaitun serta Syekh Panji Gumilang. Oleh karena itu, maka wajarlah jika dikala itu Syekh Panji Gumilang sangat dibenci oleh mereka. Karena Syekh Panji Gumilang adalah ancaman bagi otoritas keagamaan, bagi ormas-ormas Islam yang telah terlanjur mapan, telah terlanjur nyaman dengan membodohi umat. Kan seperti itu. Yang dimana mereka tugasnya menjual-jual fatwa, menjual hasil kajian dalam bentuk kata batsul masail. Ya Allah ya Karim. Sehingga kalau kita sudah merdeka, dengan bekal akal sehat, dengan bekal ajaran ilahi, kita nggak perlu lagi fatwa-fatwa sampah yang mereka keluarkan, teman-teman semua. Cukup dengan akal kita, cukup dengan bimbingan ajaran ilahi, kita mampu menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kan seperti itu saja. Oleh karena itu, silakan sampaikan di kolom komentar, apakah bisa Islam ini tanpa adanya otoritas keagamaan? Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat.
Rahayu teman-teman semua, merdeka!